Malam itu, saat badai petir menerjang langit di atas daca tua kami, aku, Galina Petrovna, 57 tahun, melakukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Dalam cahaya redup, di tengah deru kompor dan aroma minuman keras ceri, tangannya menggenggam tanganku, dan aku menyadari rahasia ini akan mengikat kami selamanya, seperti tali tua di loteng. Bagaimana aku, seorang ibu mertua biasa, bisa sampai seperti ini? Bagaimana aku sekarang bisa menatap mata putriku tanpa mengkhianati api yang membara di dalam dirinya, tanpa menghancurkan semua yang telah kubangun selama bertahun-tahun? Dengarkan, dan aku akan menceritakan bagaimana suatu malam mengubah hidupku terbalik, seperti samovar tua yang penuh dengan kehangatan mendidih. Aku berdiri di dekat jendela berdebu daca tua itu, menyaksikan langit terbelah oleh kilat, seolah-olah seseorang di lantai atas sedang mengadakan pesta disko tahun 1990-an dengan lampu strobo yang berkedip dan pengeras suara yang berderak memainkan nada-nada lembut bulan Mei. Hujan menghantam atap seng seperti seorang pembawa acara mabuk yang sedang menabuh drum. Dan angin menderu seperti Bibi Zina, tetangga kami, yang tidak memberi kami selai buah untuk pesta. Andre dan aku telah beraktivitas di sini sepanjang hari, seperti dua pekerja keras di hari bakti sosial. Aku membersihkan rak-rak yang penuh dengan stoples, acar, dan selai, dan membersihkan debu pada foto-foto lama mendiang suamiku dan aku yang sedang berdansa mengikuti irama kaset di lantai dansa. Andre, 35 tahun, kurus, dengan tangan yang cocok untuk memegang kapa atau memeluk seorang wanita dengan cara yang membuat jantung berdebar, sedang memperbaiki pintu gudang yang berderit, bergumam sesuatu tentang kuku kakek yang lebih kuat daripada kuku modern. Dan aku, Galina Petrovna, 57 tahun, masih memiliki kilau di mataku. Sosok yang berlekuk seperti pahlawan wanita dalam film-film Soviet lama, dan kemampuan untuk membuat siapapun tertawa, bahkan jika mereka lebih murung daripada awan badai di luar. Kami datang ke sini bersama untuk mempersiapkan daca untuk pesta keluarga besar. Putriku Larissa, istri Andre, tinggal di kota bersama cucu-cucu. Seseorang harus menjinakkan para bandit kecil ini yang berlarian di sekitar apartemen seperti badai, mencoret-coret wallpaper dengan spidol. Hari itu sangat sibuk. Aku membersihkan samovar tua, sementara Andre memperbaiki keran yang bocor di dapur, sesekali mengumpat seperti tukang ledeng berpengalaman. Aku ingat bagaimana, di masa mudaku, aku dan teman-temanku menyelinap keluar dari kelas kimia untuk pergi ke danau, tertawa sampai menangis, sampai pacar pertamaku hampir menenggelamkan perahu karena mencoba menciumku. Andre tersenyum lebar saat mendengarkan ceritaku, dan aku mendapati diriku berpikir bahwa senyumnya seperti sinar matahari di hari yang mendung ini. Menjelang malam, ketika kami akhirnya duduk di sofa reot, Allah menampilkan pertunjukan yang sesungguhnya. Cahaya berkedip, mengedipkan mata kepada kami seperti teman lama, lalu padam sepenuhnya. Keheningan, hanya suara kayu bakar di tungku sebelum guntur bergemuruh, yang mengguncang kaca seperti sarafku sebelum pensiun. Unsur-unsur alam mengamuk di luar, dan rumah itu berbau lembab, kayu tua, dan sesuatu yang nyaman, seperti pai buatan ibu. Nah, Galina Petrovna, kata Andre, sambil mengibaskan serbuk gergaji dari celananya dan mengambil sebotol minuman keras ceri dari lemari. Kita akan menghangatkan diri, ala pedesaan. Aku terkekeh, memperhatikannya dengan cekatan menuangkan cairan merah delima ke dalam gelas berfaset, seolah-olah dia tidak pernah melakukan hal lain sepanjang hidupnya. Api di kompor memercik, memantulkan bayangannya di wajahnya. Dan tiba-tiba aku berpikir dia tampak seperti pahlawan dari salah satu film di mana pria berjanggut tipis menyelamatkan semua orang dan kemudian minum minuman keras bersamamu di dekat perapian. Kami duduk di karpet tua di depan kompor, disangga bantal yang berbau debu dan parfum ibuku. Moskow merah. Minuman keras itu membakar tenggorokanku tetapi menghangatkan jiwaku, dan aku bercerita tentang masa mudaku, bagaimana aku berdansa hingga larut malam mengikuti irama kaset, bagaimana aku membujuk seorang teman untuk menyelinap keluar dari kelas fisika ke sungai, bagaimana pacar pertamaku hampir menenggelamkanku di perahu saat mencoba menciumku, dan aku tertawa saat dia berjuang di air. Ya, Galina Petrovna, kau benar-benar momok bagi para pria, goda Andre, sambil menuangkan setetes minuman keras lagi untukku. Suaranya yang rendah dan serak seperti musik dari perekam kaset tua, membuatku merinding. Oh, Andre, jangan mulai, aku memutar mataku dengan dramatis. Itu 100 tahun yang lalu. Sekarang aku hanya seorang wanita tua yang membuat pai, merajut kaos kaki, dan mengomel pada semua orang. Tidak mungkin, bantahnya, mencondongkan tubuh lebih dekat sehingga aku mencium aroma parfumnya, beraroma pinus, seperti hutan pinus setelah hujan. Kau masih berantakan. Lihat dirimu. Kau tertawa seperti perempuan. Dan bentuk tubuhmu sungguh menawan.
Ia berhenti sejenak dan menyeringai. Wanita muda manapun pasti iri, menurutku. Aku tergagap, tetapi pipiku memerah, seolah-olah aku kembali ke pesta dansa di klub, dan bukan di daca bersama menantuku. Tanganku menyentuh bahunya, keras dan panas, seolah-olah ia menghabiskan sepanjang hari mengangkat beban daripada memperbaiki pintu. Andre membeku, menatapku dengan mata gelap yang memantulkan kobaran api. Jantungku berdebar kencang seperti jam alarm tua, dan aku menyadari bahwa aku akan mundur atau melangkah ke jurang. Galina Petrovna, ia memulai, tetapi aku menyela, hampir berbisik. Diam, Andriusha. Ada badai di luar, dan kita sedang menghangatkan diri di sini. Ia tersenyum perlahan, seperti kucing yang tahu mangsanya tidak akan pergi kemanapun. Dan kemudian ia mencondongkan tubuh dan menciumku dengan percaya diri, dengan rasa minuman keras dan sesuatu yang terlarang. Petir menyambar begitu keras hingga daca berguncang, tetapi aku hanya mendengar detak jantungku dan napasnya, sepanas kompor. Jari-jariku menyusuri lehernya, merasakan otot-ototnya menegang, dan dia menarikku lebih dekat, seolah-olah dia takut aku akan meleleh dalam kegelapan remang-remang ini. Jadi, apakah ibu mertuaku sekarang resmi menjadi suamimu? Jadi, apa yang sedang kau rencanakan dengan menantumu? Gumamnya, menjauh sejenak untuk mengatur napas. Suaranya bergetar karena tawa, tetapi matanya menceritakan kisah yang berbeda. Hanya jika badai petir membantu, jawabku, merasakan api berkobar di dalam diriku, lebih panas dari kompor. Kami tertawa, tetapi tawa itu tenggelam oleh ciuman lain, dalam dan panas, seperti malam di bulan Juli. Hujan menghantam atap seolah bertepuk tangan, dan kami menyatu dalam kekacauan suara dan bayangan ini. Tangannya meluncur ke punggungku, dengan hati-hati, tetapi dengan sedikit sentuhan yang membuat darahku mengalir lebih cepat. Aku bukan gadis yang mudah kehilangan akal, tetapi sial, ada sesuatu tentang pria ini yang membuatku merasa hidup kembali, diinginkan, seperti saat aku berusia 20 tahun. Galina Petrovna, bisiknya, membenamkan wajahnya di leherku. Kau yakin ini bukan mimpi? Jika ini mimpi, biarkanlah itu tidak pernah berakhir, desahku, menyusuri rambutnya dengan jari-jariku, sedikit basah oleh keringat. Hari itu terasa panjang, dan malam semakin panjang. Kami ambruk di sofa tua, sofa yang sama yang berderit bahkan di zaman mendiang suamiku. Kini sofa itu hidup di bawah kami, berderit setiap kali kami bergerak. Kuku-kukuku mencengkeram punggungnya seperti seorang seniman yang meninggalkan jejak di kanvas, dan tangannya meluncur di atas lekuk tubuhku, seolah-olah dia sedang mempelajari peta harta karun. Aku tidak malu dengan lekuk tubuhku, montok, matang, seperti anggur berkualitas yang semakin baik seiring bertambahnya usia. Dan dia, dilihat dari cara jari-jarinya bergerak. Kami gemetar, dia tahu itu dengan sangat baik. Hati-hati, sofa ini tidak akan kuat, dia terkekeh ketika sofa itu mengeluarkan suara derit yang sangat keras, seperti erangan seorang kakek yang tersinggung. Biarkan dia mencoba merusaknya, gumamku, menariknya lebih dekat. Aku akan menunjukkan padanya apa itu beban yang sebenarnya. Kami berdua kehilangan tawa, tetapi tawa itu dengan cepat berganti dengan irama yang ditentukan oleh badai di luar. Hujan deras. Guntur bergemuruh, dan kami bermain-main dengan elemen alam. Kaosnya sudah lama tergeletak di dekat kompor, dan rambutku acak-acakan, seperti rambut seorang gadis setelah berdansa. Kau, Galina Petrovna, adalah wanita yang berbahaya, katanya, menjauh sejenak untuk mengatur napas. Rambutnya acak-acakan, seolah-olah dia siap menyeretku ke dalam film romantis. Dan kau, Andriusha, terlalu muda untuk menolakku, aku mengedipkan mata. Dan dia memelukku lagi, seperti gelombang yang menyapu pantai. Badai tidak mereda, tetapi kami tidak peduli. Kompor memanas, minuman keras membuat kepala kami pusing, dan percikan api beterbangan di antara kami lebih terang dari kilat. Itu salah, berisiko, tetapi ya Tuhan, betapa nikmatnya rasanya. Aku adalah ibu mertua berusia 57 tahun dengan tubuh yang berlekuk. Dan dia adalah menantu laki-laki dengan mata gelap dan tangan yang tahu bagaimana memegang lebih dari sekadar kapak. Kami tidak melewati batas, tetapi setiap tatapan, setiap sentuhan menjanjikan lebih dari sekadar kata-kata. Di pagi hari, matahari menembus awan, menerangi daca dengan cahaya lembut. Aku meregangkan tubuh, merasakan berat yang menyenangkan di tubuhku, dan menatap Andre. Dia sedang mengutak-atik ketel di dapur, minum sesuatu buatan Sai, tetapi tatapannya terus kembali padaku, seolah-olah kami masih di dekat kompor. Badai adalah penyamaran terbaik, Andriusha, kataku,
menuangkan teh untuk diriku sendiri. Tidak ada yang akan menduga. Dia mengangguk, menyembunyikan senyum di balik cangkirnya. Rumah ini bukan hanya untuk barbeque lagi. Ini sudut kita, bisiknya. Dan aku merasakan kehangatan kata-katanya menyebar di dadaku. Tetapi dua suara berkonflik di dalam diriku. Satu, suara yang bernyanyi di atas aroma minuman keras dan kompor yang berderak, berbisik, "Hiduplah, Galina, kau masih muda, raihlah segalanya dari hidup." Yang lain, tegas, seperti ibuku di masa mudanya, bersikeras, "Sadarlah, ini menantumu." Apa yang akan dikatakan Larissa? Apa yang akan dikatakan orang-orang? Aku menepis pikiran-pikiran ini, tetapi mereka kembali seperti lalat yang mengganggu, terutama ketika aku melihat Andre dan melihat di matanya api yang sama yang mem di dalam diriku. Kami kembali ke kota menemui keluargaku, membawa cerita tentang bagaimana mereka melawan hujan dan kegelapan. Larissa terus bertanya, anak-anak melompat-lompat, dan aku menangkap pandangannya, singkat tetapi begitu penuh gairah sehingga aku harus memalingkan muka untuk menyembunyikan identitasku. "Mengapa ibu tersenyum?" tanya Larissa, menyipitkan mata saat memotong salad. "Oh, kemarin ada badai petir yang hebat," jawabku sambil mengangkat bahu. Untung Andre ada di dekatku, kalau tidak aku pasti akan membeku. Ia tersedak tehnya, dan aku berpaling, menyembunyikan tawaku. Biarkan mereka berpikir apapun yang mereka mau. Badai kami adalah milik kami sendiri. Liburan itu ramai seperti pasar pada hari Sabtu. Rumah peristirahatan itu menjadi hidup. Meja penuh dengan pai, kompot, acar buatan sendiri, dan kebab, berbau asap. Anak-anak berlarian di sekitar taman, lebih keras dari sirene, sampai mereka ambruk di rumput, tertutup tanah. Aku, Galina Petrovna, dengan gaun bunga terbaikku, tersenyum lebar ke arah meja, menuangkan kompot untuk semua orang dan mengedipkan mata dengan gembira melihat pertemuan keluarga. Di seberangku duduk Andre, menantuku, dengan mata gelap yang kini kulihat bukan hanya ejekan tetapi juga api yang menyala di malam yang penuh badai. Kami berdua tahu rumah ini bukan hanya tempat untuk pesta menginap, tetapi juga sudut terlarang kecil kami. Larissa bercerita tentang kenakalan masa kecil, bagaimana si bungsu menggambar di wallpaper dengan spidol lagi, dan si sulung mencoba memperbaiki penyedot debu dan membanjiri kamar mandi. Andre mengangguk, tetapi tatapannya terus bertemu dengan tatapanku. Aku menyentuh tangannya, entah untuk memberinya salad atau merapikan taplak meja, tanpa sengaja jariku menyentuh pergelangan tangannya. Dia meringis, tetapi segera menyembunyikan senyumnya di balik sepotong pai. "Andriusha, kenapa kau begitu termenung?" tanya Larissa, menatapnya dengan sedikit curiga. "Apakah kau masih memikirkan pekerjaan?" "Tidak," dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, melirikku sekilas yang membuat perutku bergejolak seperti adonan dalam mixer. "Hanya saja rumah ini sangat nyaman, rasanya menyakitkan. Aku ingin memeriksa semuanya, agar tidak mengecewakanku." Aku hampir tersedak selai buahku, tetapi berhasil batuk keserbet tepat waktu. "Oh, Larissa, suamimu serba bisa," kataku dengan senyum polos. "Tanpa dia, aku akan benar-benar tersesat dalam badai." Andre menyeringai, dan Larissa hanya mengangguk, sibuk dengan sepotong pai lainnya. Dia tidak memperhatikan apapun. Gadisku selalu sedikit tenggelam dalam dunianya sendiri. Dan aku senang akan hal itu, meskipun dengan sedikit rasa bersalah. Tapi apa yang bisa kulakukan? Badai itu mengikat Andre dan aku lebih erat daripada tali pada perahu tua. Malam itu, setelah para tamu pergi dan anak-anak sudah tenang, aku duduk di beranda, memandang bintang-bintang yang menembus awan yang compang-camping. Andre mengikutiku keluar, membawa 2 cangkir teh. Dia duduk di sebelahku, dan kami terdiam, mendengarkan jangkrik bernyanyi di rerumputan. Keheningan itu terasa berat, seolah-olah kami berdua tahu bahwa kami telah melangkah terlalu jauh. "Galina Petrovna," dia memulai, sambil menatap cangkir. "Bukan hanya seperti itu. Ya, aku berbicara tentang kita." Aku menghela napas, merasakan hatiku sesak. "Andriusha, kau dan aku seperti 2 orang bodoh yang menemukan korek api dan memutuskan untuk bermain. Bagaimana jika rumah terbakar?" Dia menatapku, dan di matanya ada begitu banyak hal di matanya, hasrat, keraguan, ketakutan. "Dan jika tidak menyala?" tanyanya pelan. "Jika kita berhati-hati." Aku tertawa, tetapi tawa itu terasa pahit. Hati-hati. Itu seperti menari di tepi atap saat badai. 1 langkah salah, dan tamatlah sudah.
Dia menggenggam tanganku, dan jari-jarinya hangat, seperti malam itu. Kalau begitu kita akan menari dengan hati-hati, katanya, dan suaranya mengandung keberanian yang sama yang telah memikatku sejak awal. Kami duduk. Kami terus seperti itu untuk waktu yang lama, sampai teh menjadi dingin dan bintang-bintang semakin terang. Dan aku tahu percakapan ini tidak akan menyelesaikan apapun. Badai di dalam diri kami tidak mereda, dan kami berdua merasakannya. Keesokan harinya kami memutuskan untuk menghangatkan pemandian, tua, reot, tetapi masih kuat, seperti rahasia kami. Sementara Andre memotong kayu, aku membawa air, terus-menerus meniru tatapannya. Dia bekerja dengan kapak seolah-olah dia dilahirkan dengan kapak di tangannya, dan aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari bagaimana otot-ototnya menegang di bawah kaos lamanya. Galina Petrovna, kau jangan menggangguku. Dia mengedipkan mata, menyadari tatapanku. Kalau tidak, kapak akan terbang melewati kayu. Oh, Andriusha, aku hanya membawa air, jawabku dengan senyum licik, sengaja menggoyangkan pinggulku, seperti di masa mudaku saat berdansa. Pemandian menjadi hangat, dan kami masuk ke dalam, konon untuk memeriksa apakah semuanya sudah siap. Tercium bau ranting birch dan kelembapan, dan uap menyelimutiku seperti sebuah misteri. Ia menutup pintu, dan dalam kegelapan remang-remang di antara udara panas, tangannya kembali menyentuhku. Ini bukan badai petir lagi, tapi api sungguhan, bisikku, tetapi tidak menjauh, merasakan bagaimana kehangatannya bercampur dengan panasnya pemandian. Kalau begitu kita terbakar bersama, jawabnya, dan bibirnya menyentuh bibirku, sepanas uap di sekitarnya. Kami tidak melewati batas, tetapi setiap saat di pemandian itu seperti tarian di tepi jurang. Ketika kami keluar, dengan rambut basah dan wajah memerah, Larissa menatap kami dengan sedikit terkejut. Kenapa kau begitu bahagia? Apakah pemandian umum itu sukses besar? Tentu saja, jawab Andre, menatapku dengan tatapan yang membuat lututku lemas. Galina Petrovna tahu cara membuat suasana semakin panas. Aku hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi berhasil memalingkan muka tepat waktu, sambil merapikan handuk di kepalaku. Lalu ada pertemuan di dalam mobil. Andre menawarkan untuk mengantarku ke kota untuk membeli bahan makanan. Tentu saja, kami berhenti di jalan pedesaan, jauh dari pandangan orang lain. Dia menghentikan mobil, dan sebelum aku bisa berkata apa-apa, aku sudah berada dalam pelukannya. Jendela mobil berembun, radio memutar lagu Soy dengan pelan, dan kami tertawa seperti remaja yang bersembunyi dari orang tua mereka. Galina Petrovna, kau akan mengantarku sampai mati, gumamnya, mencium leherku. Dari mana kau mendapatkan energi ini di usia 57? Aku masih bisa memberimu keunggulan, Andriusha, aku mengedipkan mata. Dan kau tetap semangat, anak muda. Tapi di rumah, Larissa mulai curiga. Bukan karena dia bertanya langsung, tetapi pertanyaannya semakin tajam. Andriusha, kenapa kamu sering sekali ke Dacha? Tanyanya suatu hari saat makan malam, sambil menatapnya dari balik sepiring borske. Aku terdiam dengan sendok di tangan, tapi dia bahkan tidak berkedip. Ada banyak pekerjaan di sana, Laris, jawabnya dengan tenang. Atap, pipa, samovar kuno itu. Kamu tahu kan betapa tuanya rumah itu? Ya, katanya dengan nada malas, tapi ada sedikit keraguan dalam suaranya. Bu, kenapa ibu diam saja? Apa ibu tidak bosan mengurusnya di sana? Aku tersenyum, seolah-olah aku mendengar lelucon. Larisochka, ibu tidak akan pernah bosan dengan Andre. Dia seperti anakku, dia akan selalu membantuku. Dia terbatuk, menyembunyikan seringai, dan aku menoleh ke kompor agar tidak terbawa suasana. Tapi pandangan kami bertemu. Sebentar, namun percikan api kembali menyala. Pertemuan rahasia berlanjut. Terkadang di gudang, dengan dalih memperbaiki rak, terkadang di dalam mobil, terkadang di loteng. Suatu hari kami berlama-lama di ruang bawah tanah, berpura-pura memeriksa stoples mentimun. Di sana, di tengah aroma lembab dan acar, dia menekan tubuhku ke dinding yang dingin, dan aku merasakan kehangatannya kontras dengan batu di belakangku. Apakah kau mengerti apa yang kita lakukan? Bisikku, tetapi lenganku sudah melingkari lehernya. Aku mengerti, jawabnya, dan bibirnya menyentuh bibirku. Dan aku tidak ingin berhenti. Ada juga kejadian di kebun, ketika kami berpura-pura memeriksa apakah bedengan telah hanyut setelah hujan. Di bawah pohon apel tua, di mana tercium aroma tanah basah dan buah matang, dia menangkap tanganku, dan kami membeku, mendengarkan tetesan air yang menetes di dedaunan.
Galina Petrovna, katanya, menatap mataku. Aku tidak tahu bagaimana menghentikan ini. Dan aku